Para pemirsa CB Channel yang saya hormati, di sesi sebelumnya hasil obrolan saya dengan Bapak Miral Hayadi, Ketua BNN Kota Depok, telah menjelaskan bahwa penanggulangan bencana narkoba ini, saya sebut bencana, bahkan beliau tadi mengatakan ini adalah sebuah tindakan kejahatan, ini tidak dapat dilakukan oleh BNN semata, tapi perlu penanganan secara serius oleh dan kepedulian tentunya Pak Miral ya dari seluruh stakeholder kota ini. Nah, sejauh mana program sosialisasi yang sudah Bapak gelontorkan buat para pecandu narkoba ini atau mungkin korban narkoba ini, apakah sudah masuk ke ranah pendidikan, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, bahkan mungkin masuk sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah atau mata kuliah di kampus, Pak? Bagaimana? Untuk masuk kurikulum sekarang sih belum ya, karena Ya, memang itu pasti itu domainnya pusat Ya. dengan Kemendikbud ya. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan, sosialisasi terhadap masyarakat yang sudah kita lakukan itu pada tahun 2012 dan sekarang ini adalah kepada instansi-instansi pemerintah ya yang ada di Kota Depok, kemudian kepada para pekerja ya, pekerja swasta, kemudian kepada para pelajar dan mahasiswa. Nah, memang belum semuanya terjangkau secara menyeluruh. Namun kita mengatur strategi bagaimana kita supaya kerja kita ini yang setelah disampaikan kepada mereka itu nanti ada efek dominonya kepada mereka, juga mereka menggulirkan ke masyarakat secara luas, Ya. termasuk juga kepada para pekerja. Artinya tentunya. edukasi yang Bapak lakukan, sosialisasi yang Bapak lakukan tidak hanya sebatas pada korban atau mungkin para pelaku kejahatan narkoba ini sendiri ya Pak, kepada masyarakat yang belum terjangkiti, tertularin pun sudah Bapak edukasi nih Pak, betapa bahaya narkoba ini seperti apa, udah Bapak gambarkan kepada mereka, pada masyarakat yang harusnya memahami bahwa ini adalah sebuah tindakan kejahatan, sebuah bencana juga ya Pak. Ya, kalau kita melihat tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh BNN itu ada 4. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan. Kemudian yang kedua adalah merehabilitasi para pecandu dan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat dilibatkan untuk menanggulangi masalah ancaman bahaya narkoba ini. Kemudian yang keempat adalah upaya penindakan, pemberantasan. Ya. Nah, kegiatan pencegahan ini adalah berorientasi untuk bagaimana masyarakat yang memang belum terjerat dengan narkoba ini, ya mempunyai satu pemahaman yang baik sehingga mereka dengan pemahaman itu maka mereka menjaga diri mereka, keluarga mereka dan masyarakat di sekitar mereka jangan sampai bersentuhan dengan masalah penyalahgunaan narkoba ini, karena ketika mereka sudah terjerat itu akan susah untuk keluar. Kemudian yang kedua ini adalah merehabilitasi para pecandu dan pengguna. Para pecandu dan pengguna ini harus direhabilitasi dan ini amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang yang memang para pecandu dan pengguna itu kewajiban pemerintah untuk merehabilitasi mereka secara fisik dan sosial. Nah, diturunkan lagi undang-undang ini dalam bentuk PP nomor 25 tahun 2011 tentang PP tentang wajib lapor. Para pecandu dan pengguna ini di PP itu diharuskan untuk melaporkan diri. Nah, kalau dia sudah cukup umur, maka dia sendiri yang berkewajiban untuk melaporkan diri sebagai pecandu dan pengguna. Nah, kalau mereka melaporkan diri, nanti mereka akan direhabilitasi, kemudian seluruh biaya rehabilitasi itu ditanggung oleh negara. Dan mereka tidak ditindak secara pidana. Kemudian kalau memang belum cukup umur, maka adalah orang tua atau walinya yang melaporkan. Sama, kalau dia melaporkan nanti anggota keluarganya yang belum cukup umur itu akan direhabilitasi dan seluruh biayanya ditanggung oleh negara dan dia tidak ditindak secara pidana. Namun kalau dia tidak melapor, baik yang sudah cukup umur maupun yang belum cukup umur itu, maka dia kena delik, denda, dan pidana. Begitupun juga yang belum cukup umur, ada anggota keluarganya yang belum cukup umur ketangkap dengan masalah narkoba, maka orang tuanya bisa kena delik, denda, dan pidana. Kemudian yang keempat ini, yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat
untuk bahu-membahu menanggulangi permasalahan ancaman bahaya narkoba yang semakin mengkhawatirkan ini. Karena kita menyadari bahwa tidak akan mungkin tugas yang sangat berat ini hanya dilakukan oleh institusi-institusi tertentu saja, apalagi oleh BNN. BNN itu hanya sebagai leading sektor atau focal point, bersama dengan elemen dan komponen bangsa harus bergerak bersama untuk menanggulangi masalah ancaman bahaya narkoba ini. Kemudian yang keempat itu adalah upaya pemberantasan. Ya. Nah, tugas sesungguhnya kalau kita melihat amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 itu bukanlah ingin memenjarakan orang, tapi bagaimana kita membebaskan anak negeri ini dari ancaman bahaya narkoba ini. Nah, maka itulah upaya pencegahan ini, sosialisasi dan pemberian pemahaman yang luas kepada masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian para pencandu dan pengguna yang sudah terjerat yang susah untuk keluar itu, maka mereka juga harus direhab. Nah, kalau masyarakatnya memang belum tersentuh dengan atau terjerat dengan narkoba ini, mempunyai daya imunitas dengan kesadaran bahwa menyadari bahwa narkoba ini sangat berbahaya, kemudian mereka menjaga diri, keluarga dan orang di sekitar mereka, kemudian para pencandu dan pengguna ini berhasil direhabilitasi, maka sesungguhnya ini kan barang dagangan. Kalau orang tidak mau beli, kemudian orang yang sudah terjerat kemudian mampu melepaskan diri, ya sudah, upaya-upaya penindakan itu tidak akan sebesar sekarang ini. Ya. Ini harus dilakukan kita secara bersama-sama, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Artinya Pak, kalau satu orang yang merasa dia sudah menggunakan narkoba supaya dia tidak kena unsur pidana di dalam penyalahgunaan narkoba ini, akan hilang pada saat dia melaporkan bahwa dia adalah pengguna, lalu dia direhabilitasi, unsur pidananya hilang itu Pak. Ya. Dan ini kan amanat undang-undang. Kan pemerintah berkewajiban merehabilitasi mereka secara fisik dan sosial. Dan kemudian dipertegas lagi untuk ini supaya bisa berjalan efektif, maka turunlah PP, dibentuk dalam PP wajib lapor. Dibutuhkan penyadaran masyarakat. Ya, makanya masyarakat ini harus melaporkan. Karena kan orang yang terjerat narkoba ini susah untuk keluar tanpa intervensi yang kuat dari pihak lain. Maka itu yang harus dua belah pihak ini harus bekerja sama dengan baik. Artinya para pencandu dan pengguna ini monggo. Ada kok ruang, ada undang-undang yang menaungi atau peraturan yang menaungi mereka untuk direhabilitasi. Kan yang memang kita realitasinya yang sering kita lihat, masyarakat yang terkait dengan masalah narkoba ini gambarannya dia akan selalu terkait dengan masalah hukum. Padahal tujuan undang-undang dibentuk dan PP itu dibentuk adalah ingin membebaskan negeri ini dari ancaman bahaya narkoba itu. Pemirsa, negara telah memberikan kewenangan memberikan hak bukan kewenangan kepada pengguna narkoba. Ayo, butuh kesadaran Anda untuk memahami bahwa Anda butuh rehabilitasi. Pada saat Anda dituntut untuk menyatakan diri Anda perlu rehabilitasi, tidak ada gugatan hukum di situ, tidak ada masalah hukum di situ. Biaya ditanggung oleh negara. Dan negara. biaya rehabilitasinya pun ditanggung oleh negara. Nah, pemahaman ini yang diperlukan oleh masyarakat kita secara umum agar penanggulangan bencana dan kejahatan narkoba ini bisa kita atasi dengan baik dan Indonesia bebas dari narkoba. Nah, pembicaraan kita akan semakin hangat pada sesi-sesi berikutnya dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut.